Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Malam Oke. Ibu. Selamat Bagaimana malam. kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan Baik. sehat-sehat Ibu. Baik. Baik, Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, meskipun malam-malam begini kita tetap semangat ya untuk melaksanakan kegiatan in-house training melalui tatap maya seperti sekarang ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Ibu instruktur yang saya hormati pula, pada malam hari ini sebelum kita memulai acara in-house training, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Baik, selesai. Selanjutnya, agar kita tambah semangat lagi, setelah ini akan ada ice breaking. Ya. Ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Kartika Sari. Kepada Ibu, silakan. Oke, terima kasih kepada Bu Tati. Untuk ice breaking malam ini kita bukan menebak ya. Saya akan memberikan suatu kata, berilah kepanjangannya apa gitu. Misalnya ABG itu kan anak baru gede, ya kan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari saya, strong. Apakah kepanjangan dari strong? Buka terong. Bukannya Rong, Pak. Ini strong. Kepanjangan ya Bu, bukan arti. Ya, kepanjangan. Strong. Strong. Enjoy. Abrijal, mana tahu bisa strong. Ya, Strong. strong. Apa Pak? Tengok. Oke, strong itu adalah stres tak tertolong. Jadi kita nggak usah stres-stres ya Pak ya. Oke, Bapak Mantap Ibu. Ibu. Ibu Kartika. Ibu Kartika? Ya. Apa Bu? OTW loh. Nanti, halo mau kemana? OTW dulu ya. On the way. On the way. Oke, thank you. Tadi menjawab Ibu Ingriani. Yes. Oke, thank you. Ya, itu aja yang bisa saya berikan SBK. Terima kasih. Mantap Ibu Kartika, terima kasih ya. Walaupun ringan tapi sepertinya kita kesulitan untuk menjawab. Ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kartika. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga kita akan menyambut instruktur kita yaitu maksud saya Bapak Amrizal. Bapak, nah ini kebanyakan ibu-ibu jadi Bapak ya. Iya, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Instruktur kita kali ini adalah Bapak Amrizal. Bapak, Semangat. silakan Bapak. Semangat. Ya, terima kasih Ibu Dokter dan ibu-ibu semua. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Kami persilahkan materinya. Judul. Apakah sudah bisa kelihatan? Sudah nampak Ibu. Bisa, mantap. Ya, jelas. Sangat mungkin jelas. di bagian bawah, Ibu. Ya. Silakan Bapak Amrizal. Terima kasih, Tong. Sedikit. Di sini saya akan coba untuk menyampaikan materi alur pembelajaran. Jadi
Karena mungkin bagi kita ada hal yang baru, dan tapi juga mungkin ada guru mungkin sudah paham betul alur pembelajaran. Kira-kira apa sih definisi alur pembelajaran? Kira-kira apa alur pembelajaran itu? Ibu Isang itu belajar apa itu? Saya boleh, Pak? Silakan. Kalau menurut saya, pendapat saya, alur tujuan pembelajaran adalah urutan-urutan untuk melaksanakan suatu pembelajaran, suatu proses pembelajaran, Bapak. Jadi, sebelum adanya proses pembelajaran, kita sudah menentukan alur-alur tersebut sehingga akan menjadi tujuan, sehingga nantinya ketika proses pembelajaran kita bisa melihat tujuannya tercapai atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ibu yang lain. Namanya pendapat, Bu, ya. Pendapat kan pendapat. Bisa beda, cuma tujuan sama. Mungkin sedikit membandingkan dengan apa yang Ibu dia buka pia tetap Bapak. Nah, jadi sini saya ingin menyampaikan alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran awal sejak hingga akhir suatu fase. Nah, itu harus dulu itu pembelajaran. Nah, jadi ya tadi yang tadi coba ulang dari awal tadi. Masih ngawal. Nah, Besari. Terus next. Lanjut. Nah, ini sebenarnya alur pelajaran. Ya. Tadi saya tadi pasti alur pembelajaran. Udah dari sini aja. Nah, jadi secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk mencapai suatu mata pelajaran. Jadi kata kuncinya adalah pencapaian pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini, satu, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Tolong Bestari, bisa lagi nggak? Kedua, pengembangan modul ajar. Jadi ulang lagi di sini, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi Bapak itu kan tahu fase kan? Berapa fase yang dipelajari? Pembelajaran? 6. Ada 6. Coba tahu fase apa aja itu ya? Fase A, fase B, fase C, F. Pintar. A, B, C, D, E, F. Nah, Iya. itu perkembangan. Yang mana fase A itu dari kelas Sabtu Fase 2. SD. pintar 2. Fase E kelas berapa? 3 Fase sampai E 4. Fase 4. Fase C berapa Ibu? C 5 5 Dan sampai 6 ya, Pak. Pintar. Fase D 7 kelas 9. berapa Ibu? 7 sampai 9, Pak. 9. Hebat.
nggak sangka ya, terpilih Ibu. Pasti berapa Ibu? 10, Pak. 10, 11. Ya, 10, kelas 10. 10. 10. Baru terakhir pasti S. F. Kelas Kelas 11, 11, 12. 11 dan 12. 12. Mana kita kan pasti A sampai dengan C itu untuk tingkatan SD. Sampai pasti itu SLTP atau SMP 79. Pasti 10 SMA atau MK, pasti F 11 lah. Di dalam modul 2 pengembangan modul ajar. Modul ajar tahu nggak kira-kira Ibu ya? Modul ajar Modul ajar itu itu apa ya? seperangkat seperti rencana pembelajaran atau RPP, namun di dalamnya dilengkapi dengan materi. Iya, pintar. Jadi sekarang isinya modul. Juga. Oh, yang kemarin itu RPP. Nah, jadi rencana pengarah ini harus dimiliki oleh setiap guru termasuk ke kelas. Nah, jadi apa yang akan dituangkan semua ada di dalam RPP, mulai dari masuk kelas sampai tujuannya, sampai sekolah. Next. Ada lagi? Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari konsep tujuan pembelajaran. Yang mana tadi itu terbagi dua. Ada namanya capaian pelajaran dan alur pembelajaran. Capaian pembelajaran disilakan dengan CP. Saya paham Bu ya, ibu-ibu ya, capaian pembelajaran itu. Atau yang akan pembelajaran itu yang bagaimana Ibu ya? Capaian pembelajaran, Pak? Iya, yang tercapai itu bagaimana? Kalau Tercapainya menurut saya, capaian pembelajaran itu sesuatu yang diharapkan dapat berhasil ketika sudah selesai pembelajaran, dapat tercapai setelah pembelajaran selesai. Maksud saya seperti itu, Bapak. Iya, kita pelajaran itu harus ada capaian ya. Nah, jadi kita sebagai pun kepada tadi mempelajari sikap, karakter, sifatnya dari anak yang dianggap malas lah tapi ya, anak yang pintar, bagaimana mereka semua dapat kita rangkul dan tercapailah pembelajaran. Kalau ibu-ibu ada mau bertanya, kira-kira enggak ya? Atau ada yang mengenai capaian pelajaran? Ada ibu-ibu? Silakan. Iya, Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa Atau langsung ada disampaikan. pendapat lain tentang capaian pembelajaran? Lanjut bawah ya. Lanjut alur pembelajaran. Kayaknya udah kita sampai tadi ya. Alur pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Nah, jadi artinya ada tujuan yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam
fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran awal akhir suatu fase. Nah, jadi kalau kita rangkaikan semua fase tadi, berarti kita dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, cuma kita memang kalau di dalam pendidikan, tentu kita sesuaikan dengan yang kita ampu. Apa kita ambil contohnya? Oh, SMK kelas 10. Nah, itulah kita buat hasilnya 10. Ya, next, lanjut. Nah, di sini ada catatan penting. Cara belajar alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pelajaran. Di awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru. Nah, jadi mau bilang Bapak Ibu, bapaknya saya sendiri. Alur ini, ibu-ibu, Bapak ibu-ibu. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Nah, jadi berarti panduan guru dan siswa adalah tugas guru dan siswa untuk mencapai tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis dan berdasarkan urutan pembelajaran dan waktu ke waktu. Jadi ada rentangnya ya. Kita mau berapa bulan, atau per semester. Jadi kita ada target tentang yang tadi. Buat plan. Nah, setelah triwulan itu pembelajarannya. 1 semester. Bagaimana? Dari situlah kita proses tentang pembelajaran kita. Terus lanjut lagi penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di sini catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi memang inti Bapak Ibu, kita dalam mengajar itu tujuan pembelajarannya harus jelas. Kemana arah kita mengajar dan kemana anak ini mau dibawa. Terus lagi, pemerintah menyediakan beberapa alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perlengkapan perang ajar. Nah, jadi mungkin ibu-ibu ini kita sekolah penggerak, sekolah saya pribadi masih baru ini, kami nanti ini baru ini, nanti Senin pun kami langsung akan pelatih kami nanti kami sini Bu, kami sini nanti apa yang sudah diklat ini kami disuruh apa ini presentasi kepada guru yang belum diklat. Masih ada lanjut? Habis ya? Waktu. Oh, ini konsep aktif aja Pak. Halus Selesai. sekali ya. Konsep tujuan pelajaran ya. Ya sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Amrizal atas materi yang telah diberikan. Sangat bagus sekali materinya. Bapak Ibu, begitulah rangkaian in-house training pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, boleh. Oh, ada. Silakan Ibu Hilda. Baik, terima kasih Bu Tati. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amrizal memang sudah cukup baik. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu
setelah memperhatikan semua yang dipaparkan oleh Bapak, maka prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran itu yang bagaimana? Jadi, bagaimana prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran? Terima kasih. Mohon izin, Bu. Iya, Ya, silakan barangkali Bapak mau langsung dijawab Bapak atau dilempar dulu ke peserta dulu. IHT? Lemparan ke ibu-ibu yang masih semangat. Silakan. Oke, Bapak Amrizal memberikan kesempatan kepada ibu-ibu peserta untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda. Silakan barangkali ada yang mau berpendapat. Mohon izin, Bu Tati. Baik, ada Bu Ingri di sana. Silakan Bu Ingri sampaikan pendapat Iya. Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi pertanyaan dari Ibu Hilda, seperti apa prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran? Begitu ya, Bu? iya Bu, Ibu Ah, Ingrid. Oke, jadi di sini sebenarnya terdapat 7 langkah dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan penjelasan 3, di mana pertama, prosedur yang pertama kita harus melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran, di mana yang memuat materi, kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu ada 6 fase capaian, maksudnya ada 6 fase capaian pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi sekali lagi, pertama, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu melakukan analisis pada capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi pada akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelum yang perlu dikuasai oleh peserta didik dalam mencapai kompetensi di akhir fase. Jadi itu dikenal mungkin dengan asesmen formatif atau asesmen sumatif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita melakukan analisis pada setiap elemen. Misalnya kita bahas tentang elemen Pancasila. Nah, di situ kita menggunakan analisis tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan juga mata pelajaran atau pokok bahasan yang telah kita akan ajarkan pada saat itu. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri. Terima kasih Bu Ingri. Bapak Iya, Amrizal, ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Sudah cukup sekali Bu Ici Oke, atas baik. jawabannya. Iya, luar biasa ya Bu Ingri, padahal baru pertama kali menerima materi ini tapi langsung bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari Ibu Hilda. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ingri selaku penjawab dan Ibu Hilda selaku penanya. Ya, Bapak terima Ibu, kasih kita Bu sudah Tati. berada di ujung acara in-house training pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada instruktur yang hebat kita pada malam hari ini yaitu Bapak Amrizal. Tepuk tangan untuk Bapak Amrizal. Oke, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Mari kita sejenak merundukkan kepala. Berdoa dimulai. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sebagai pemandu acara pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat Ibu-ibu. Jangan malam, lupa terima ya. kasih.